Hai guys, jumpa lagi di video gue. Udah 3 minggu lebih kira-kira kayaknya gue nggak upload video. Tapi gue lihat subscriber gue malah nambah, walaupun dikit. Cuman thank you yang udah nge-subscribe, thank you yang udah follow, thank you juga yang udah komen. Semoga video-video gue yang berikut-berikutnya akan tetap bisa membantu lu, memberikan edukasi, memberikan gambaran, dan sebagainya. Intinya semoga bermanfaat lah ya video-video gue. Nah, di vlog gue kali ini gue akan bahas tentang masalah yang receh, atau mungkin gak penting malah buat beberapa orang, tapi untuk beberapa orang yang lain ini suatu hal yang best practice yang mungkin mereka bisa tiru. Apa yang mau gue bahas yaitu tentang tai lalat. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu ya, bahwa video gue ini hanya menceritakan pengalaman gue dan istri gue dalam berurusan dengan yang namanya tai lalat. Jadi lu bebas mau ikutin apa enggak, dan gue nggak bertanggung jawab terhadap apapun keputusan lu yang lu ambil. Oke? Orang itu kan beda-beda ya. Ada yang nganggep tai lalat itu, atau dalam bahasa Inggris mole, atau bisa dikenal juga kutil, ya kan? Itu adalah pembawa hoki, bebas. Ada juga yang gambarin itu suatu hal yang bisa mendeskripsikan lo orang seperti apa. Misalkan kalau orang punya tai lalat di mulut atau bibir kan dibilangnya katanya orangnya bawel. Atau kalau kayak gua waktu itu punya tai lalat di alis, itu kan dibilangnya pinter atau suka mikir. Nah kalau di hidung gua nggak tahu apa, kalau di kepala gua nggak tahu apa. Nah pokoknya intinya kira-kira begitulah ya. Jadi ini bebas sesuai pendapat masing-masing. Ada juga yang anggap itu tanda lahir, jadi kalau bisa sih jangan diapa-apain lah, ini tanda lahir dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya di video gue kali ini gue ceritain murni dari sudut pandang gue sama istri gue. Jadi lo boleh ngikutin, boleh enggak, bebas sesuai keputusan lo. Oke? Gue dulu pas awal-awal nikah sama bini gue sekitar tahun 2018, gue baru berasa keganggu tuh sama tai lalat atau kutil yang ada di ketiak gue. Nah modelnya nih mirip-miripnya kayak begini nih, nanti gue kasih fotonya ya. Modelnya mirip-mirip kayak gini, cuma bedanya kalau ini kan di foto kan dia di tangan, kalau ini gue ada di ketiak. Terus gue ngobrol-ngobrol lah tuh sama bini gue tanya, gimana ya nih, ganggu nih, pengen dong gue ilangin, aku pengen ilangin nih, gimana ya? Terus dia cerita kalau di daerah dia tempat tinggal dulu tuh di Kalimantan, katanya tuh bisa hilang dengan cara diikat pakai rambut. Ya gue mikir dong, nggak ada salahnya gue coba ya. Gue bilang ya udahlah, tolonglah kamu iketin. Akhirnya diikat. Singkat cerita 2 minggu setelahnya putus tai lalatnya, beneran hilang, nggak ada bekas. Cuman sayangnya yang itu gue nggak footage-in, jadi emang nggak kepikiran apa-apa, jadi gue nggak ada videoin, nggak ada foto-fotonya, gue nggak ada buktinya. Tapi itu it works, jadi hilang tai lalatnya. Fast forward ke 2021, jadi 3 tahun setelah gue nikah kan, 2021 tuh lagi pandemi kan. Nah, karena lagi sering di rumah, ya kita seringnya nonton Netflix dan sebagainya kan, karena lagi nonton, ya udahlah, jadi sering gue elus-elus rambutnya gitu kan sambil nonton. Bucin-bucin dikit lah ya. Nah, gue keganggu sama tai lalat dia yang ada di kepala. Jadi di kepalanya dia ada satu kayak tai lalat gitu lah ya. Fotonya gue fotoin. Nah fotonya nih kayak gini, lu bisa lihat. Kemudian akhirnya gue nanya ke dia, gimana kamu mau gak aku iket, kan kemarin yang di ketiakku aku iket, kamu iketin. Nah sekarang gantian, yang di kepala kamu aku iketin. Ngomong-ngomong akhirnya dia mau lah. Ya udah, gue iketin tuh. Jadi pakai rambutnya dia juga gue iketinnya, karena rambut gue pendek nggak bisa, jadi gue iket pakai rambut dia. Gue ambil rambut dia yang satu gitu, terus gue iket setiap 5 hari kalau nggak salah. Jadi mulai awal iket tuh tai lalat yang di kepala itu adalah sekitar tanggal 17 Mei 2021. 1 Juni 2021 itu putus. Berarti berapa tuh? 13 hari lah ya, sekitar 13 hari. 13 hari itu tai lalatnya putus. Dan gue ada videonya
pas lagi diikat, dan gue ada foto pas setelah tai lalatnya putus. Nah, nanti lu bisa lihat di sini. Kalau lihat dari fotonya oke kan hasilnya, nggak, maksudnya rapi, nggak hampir kayak mulus lah ya. Jadi sekarang setelah kalau gue lihat, gue cari-cari aja tuh susah banget nyarinya. Jadi kayak udah nggak ada apa-apa, bener-beneran bagus putus. Oke, dua pengalaman itu udah berhasil, ya kan? Dua pengalaman itu gue udah berhasil. Nah, karena berdasarkan yang ketika gue sama Thailand dan kepala bini gue itu berhasil, akhirnya gue mikir lah, gue tuh sebenarnya punya tai lalat di alis. Nah, kalau lu lihat video-video gue yang sebelumnya, mungkin lu notice bahwa gue ada tai lalat di alis. Pas gue kecil, nih gue ada foto pas gue kecil, tai lalat itu masih kayak hitam gitu, nggak nonjol. Tapi lama-kelamaan tuh SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu, lama-lama kan nonjol. Bahkan beberapa teman gue ada yang ledekin, kok tai lalat tuh makin lama makin gede. Gue selalu bilang, enggak, biasa aja gitu kan. Tapi kalau dibanding pas gue kecil, foto gue yang gue lihat itu kan kayak datar ya kalau lihat di foto gue. Nah, sekarang emang nonjol. Sebelum-sebelumnya gue nggak pernah bermasalah. Cuman karena gue pas merit, kan gue pakai cincin kawin ya, selalu gue pakai. Nah, setiap kali mandi tuh kalau cuci muka gitu, suka kena. Jadi kadang sakit juga kalau kena. Atau pas punya anak juga, lagi main sama anak, dia suka tiba-tiba nunduk, jadi kayak nyundul gitu kan. Jadi kadang keganggu juga, lumayan keganggu setelah nikah dan punya anak. Akhirnya gue cerita sama bini gue bilang, maulah aku ilangin, gimana ya. Nah, pas gue kerja itu di tahun 2012 sampai 2013 kira-kira, itu gue pernah mau ngabisin jatah medical dari kantor gue pergi ke dokter, gue periksa lah tai lalat gue, iseng kan. Nah, dokter bilang, oh ini tai lalatnya tenang, nggak berbahaya segala macam. Tapi kalau bapak mau diangkat silakan, boleh nih diangkat gini-gini. Nah, waktu itu gue nanya, emang berapa estimasi biayanya? Di rumah sakit itu dan dokter itu estimasinya sekitar 10-15 juta untuk ngangkat. Karena waktu itu plafon medical gue nggak cukup, dan emang sebenarnya nggak bisa juga medicalnya dipakai buat hal yang bukan kesehatan. Jadi itu kan kayak kecantikan ya, karena emang nggak berbahaya. Kecuali kalau dokter mungkin state itu bahaya, mungkin kita bisa pakai medical kantor atau insurance yang kita punya. Cuma karena nggak di state bahaya, otomatis gue nggak bisa pakai dong medical gue dan insurance gue untuk ngilangin tai lalat gue. Nah, gue bilang ke bini gue cerita kayak gitu. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, kalau gitu kita pakai cara yang dari kemarin-kemarin kita lakuin aja, yaitu diikat pakai rambut. Oke, akhirnya kita setuju. Balik lagi deh ke tanggal 27 Agustus 2021, kita balik ke metode tradisional, yaitu diikat pakai rambut. Akhirnya 27 Agustus itu nih, diikatlah pakai rambut. Nih gue ada fotonya tanggal 27 ketika diikat. Masih nggak kelihatan kayak gimana-gimana, karena emang dia baru pertama kali diikat. Keunggulannya kalau diikat pakai tradisional gini kan, apalagi kalau lu tau kan lagi pandemi, jadi selain tadi ada biaya ya, itu aja biaya 2012-2013 10-15, nggak tahu kalau biaya sekarang. Mungkin teknologinya udah lebih maju, mungkin lebih cepat, mungkin lebih nggak sakit, tapi gue nggak ngerti. Tapi itu yang pasti kan lo harus di klinik apa di rumah sakit supaya terjamin kebersihannya dan sebagainya kan. Jadinya ada resikonya masing-masing lah gitu. Kemudian kalau lagi pandemi, kalau ke rumah sakit kan rada-rada ngeri ya. Apalagi kalau ada orang-orang yang punya alergi terhadap obat bius tertentu, ya jadi lebih repot aja gitu. Nah, oleh karena itu, bagi lu yang mengconsider itu, lu boleh consider cara gue yang ini, yang diikat pakai rambut. Akhirnya setelah diikat tanggal 27, gue memutuskan, gue bilang ke bini gue, ini kan tai lalatnya lumayan gede, gimana kalau kita ikat setiap 2 hari sekali. Kalau bini gue kan pas Juni itu kan sekitar 5 hari sekali. Nah, kalau gue bilang 2 hari sekali lah kita kencengin. Oke. Ini 27 Agustus pas diikat, tai lalat gue tuh lumayan gede, sekitar 0,5 cm kalau gue ukur pakai penggaris. Kemudian ini tanggal 29 fotonya nih, lo bisa lihat tanggal 29, belum terlalu kelihatan bedanya. Ini tanggal 31 Agustus, foto tanggal 31. Ini tanggal 2 September. Ini tanggal 7 September. Nah, gue loncat ya karena biar cepat. Ke tanggal 21 September. Nah, kalau di tanggal 21 September ini kalau lo perhatiin,
rambutnya udah mulai ngiris kulit, udah mulai masuk ke dalam tai lalatnya. Jadi udah mulai ngiris kulitnya udah keiris. Jadi dia udah masuk ke dalam daging tai lalatnya. Nggak terlalu sakit, rasa sakitnya lebih ke arah kayak digigit-gigit semut merah gitulah ya. Jadi lo nggak perlu khawatir, wah perih banget dong, nggak, itu nggak perih. Oke, ya lebih ke arah kayak digigit semut merah lah. Kayak di foto ini lah akhirnya bisa lihat rambutnya mulai masuk ke dalam tai lalatnya. Lanjut ya ke tanggal 24 September. Kemudian udah, nah ini 26 September. Udah makin masuk rambutnya kalau lo perhatiin. Lanjut ke 1 Oktober. Ya kan kalau lihat tuh. Nah di 3 Oktober ini kalau lo lihat nih, udah karena udah kekikis sudah jadi luka gitu. Udah kelihatan kayak bekas luka gitu kan lah ya. Tapi lu nggak perlu khawatir, lu tetap bisa mandi kayak biasa, lu sabunin segala macam nggak masalah. Dia nggak akan infeksi karena pakai rambut. Lu jangan pakai benang ya. Gue pernah dengar temen gue, adanya pernah coba pakai benang jadinya radang. Nah ini lu pakai rambut karena rambut kan lebih tipis dan nggak tahu ya, ini logika aja sih. Cuma maksudnya bahannya kan nggak kayak yang bisa berbahaya kalau rambut. Kalau benang kan ya nggak tahu ada bahan apa di dalamnya ya. Kemudian 10 Oktober kayak gini nih. Nah, kalau lihat udah makin gemes kan 10 Oktober. Jadi di fase ini gue bilang ke bini gue, ikat yang kencang karena gue tahu gue 15 Oktober itu mau liburan ke Malang. Jadi gue bilang gue mau putus sebelum 15 Oktober, udah lama loh itu. Nah, akhirnya diikat yang kencang sampai kalau lihat sampai ada rada bengkak ya, rada merah, tapi itu bukan infeksi. Menurut gue sih itu tanda-tanda mau putus, kayak jerawat gitu kan, kalau tanda-tanda mau putus jadi merah gitu. Soalnya yang pas kemarin di kepala bini gue juga kayak gitu, model-model yang mirip-mirip. Kalau pas sudah mau putusnya dia jadi lebih gede, lebih bengkak, lebih merah. Kemudian tanggal 12 Oktober kayak gini, makin gemes, gue makin suruh bini gue ikat dengan kencang. Jadinya dari 2 hari sekali jadi setiap hari gue suruh ikat. Malah 12 Oktober itu pagi abis mandi gue suruh ikat, sore abis mandi gue suruh ikat juga. Akhirnya 13 Oktober putus juga tuh tai lalat. Setelah hampir 48 hari. Kalau lo hitung tadi dari 27 Agustus sampai 13 Oktober itu 48 hari. Hampir 7 minggu. Ya kan? Akhirnya itu juga putus. Putus juga tai lalatnya, dan pas putus itu berasa lega banget. Bener-bener lega. Satisfying juga. Tapi mungkin beberapa orang jadi geli. Nah cuman ini gue ada fotonya pas tai lalat putus. Nih foto-fotonya nih. Gue compare sama klik BCA. Abisnya karena adanya itu di dekat gue, jadi gue compare sama itulah. Oke. Setelah itu copot. Nah gue foto juga penampakan alis gue setelah tai lalatnya copot. Nah bisa lihat. Masih kelihatan merah-merah dikit lah ya, karena emang baru copot. Nah kemudian itu 13 Oktober, 2 hari setelahnya gue pergi ke Malang. Nah itu untuk liburan. Nanti gue akan ceritain detail liburannya gimana, tempat-tempat yang gue kunjungin, hotel-hotelnya segala macam, supaya lo yang mau pergi liburan juga bisa ikutin itinerary gue, atau lo ngambil pengalaman apa yang sudah gue lewatin. Oke? Nah setelah pulang kemarin, karena gue sibuk nggak sempet ngurusin apa-apa. Apalagi pas pulang ART gue bilang tiba-tiba mau pulang ke kampung, gue juga jadi tambah sibuk. Nah ini 24 Oktober pas gue buat ini video, ini gue foto lagi penampakan alis gue kayak gimana. Nah ini fotonya, tapi kalau lo mau lihat dekat di kamera juga boleh, hampir ya kira-kira kayak beginilah ya, nggak gitu kelihatan juga. Oke, kira-kira gitu, itu videonya. Jadi vlog gue menceritakan tentang itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gue ada 2. Yang pertama, kalau duit lu banyak, lu punya budget lebih, dan lu nggak sabar sama proses, ya lu pergi ke dokter. Lu hilangin lah tai lalat lu. Kalau lu mau jadi, kalau tai lalat itu mengganggu ya, tapi balik lagi, kalau lu merasa tai lalat itu nggak mengganggu dan nggak ada apa-apa, ya nggak usah lu hilangin. Gitu kan. Tapi kalau lu merasa mengganggu, lu punya budget lebih, ya silakan lu pergi ke dokter, lu mau hilangin, apalagi kalau lu mau instan hasilnya. Cuman, yang gua nggak tahu adalah, kalau habis dioperasi itu, waktu itu sih dokternya bilang, gue nanya kalau habis dioperasi gimana, dia bilang sih, bapak ada keloid gak? Gue bilang kayaknya ada. Nah terus dia bilang ya paling ada bekas dikit gitu. Nah gue nggak tahu apakah memang kalau dioperasi atau di laser itu, apalagi kalau gue di alis kan ada banyak rambut gitu kan,
apakah nanti jadi kayak codet gitu, jadi nggak ada rambutnya. Kalau ini sih gue lihat dari bekasnya tuh masih numbuh rambut kayak biasa gitu, numbuh alis. Nah gue nggak tahu kalau dioperasi apakah, atau di laser apakah rambutnya masih bisa numbuh atau enggak. Kemudian memang prosesnya lamanya tuh di awal. Soalnya kan tai lalat gue bentuknya kayak Candi Borobudur. Jadi kalau diikat kenceng, dia kayak naik gitu rambutnya. Jadi emang bener-bener nggak bisa bener-bener sampai paling dasar. Makanya kalau lihat di foto gue kayak masih ada istilahnya kayak kawah dikit gitulah ya. Karena memang pas diikat nggak bisa bener-bener sampai paling dasar. Itu kekurangannya. Tapi kesimpulan kedua, kalau lo orang yang sabar dan sama proses ya, sama nggak terlalu tahan sakitnya lumayan lah gitu kan, karena kan harus tiap 2 hari atau sehari ya, tergantung lu lalu kuatnya gimana, harus diikat ulang. Nah itu kan lumayan perih walaupun kayak cuman digigit semut gitu. Cuman kalau lu nggak tahan sakit ya mungkin lu jadi berasa terbeban juga. Nah kalau lu orangnya sabar dan lumayan tahan sakit, nggak yang terlalu menye-menye gimana, nah ya lu bisa pakai cara yang sudah gue lakukan ini dan sudah terbukti. Dan beberapa temen gue karena ngeliat tai lalat gue berhasil lagi coba caranya. Jadi lu juga bisa coba. Apalagi kalau lu nggak ada budget lebih buat biaya operasi atau biaya rumah sakit gitu kan. Nah lu bisa coba cara tradisional ini. Siapa tahu hasilnya jauh lebih maksimal kayak yang di kepala yang di kepala istri gue tuh, yang di rambut istri gue itu hasilnya maksimal banget, kayak bener-bener rata bagus, karena dia bentuknya itu dari awal tai lalatnya kayak jamur, jadi pas diikat pun gampang. Nah kalau gue kan kayak Candi Borobudur. Nah gue nggak tahu kalau tai lalat lu pada kayak gimana. Kalau lu berhasil, kalau lu mau coba, lu silahkan komen, lu bisa kasih link videonya, bisa kasih fotonya di bawah, jadi nanti kita bisa sharing-sharing gitu kan. Nah kalau lu berasa video gue kali ini bermanfaat, lu boleh subscribe, lu boleh like, lu boleh komen apapun, lu boleh tanya apapun ke gue akan jawab sebisa gue. Dan nantikan video-video gue yang berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.